sampai tukang tahu bulat. Dia ganti lagunya pakai lagu selawat. Biasanya kan dia kalau jualan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow kan begitu ya. Dia ganti pakai lagu selawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat digoreng. Semuanya 500 anget. Sekali lagi tahu. Mantap. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Nur Fadilah Yusuf, atau yang biasa kita kenal Ustadz Tile. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Nur Fadilah Yusuf dipersilakan. Cek, halo, tes. Halo. Kok angkat bang, kontrol ini bang. Mana tukang sound? Cek, halo. Halo. Nggak usah pakai eho bang. Suara aslinya mana? Ah ini tes 1 2. Halo. Kontrol dikit bang nih. Nih angkat 2. Cek cek. Biar kedengaran suara. Ini bang, kontrol bang nih. Nih. Cek, halo. 1 2 tes 1. Nah ya dah. Dah. Asal Haji Atmaja, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Murjaya MK SPD, Bapak Ustadz Haji Zainur Ahmad, Bapak Lurah kita, Ketua RW 05 Kampung Benda, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Ghazali, abang saya Bang Haji Babai Suhaimi selaku anggota DPRD Kota Depok dari Partai PKB Partai Koncone Baswedan, dan yang sama kita hormati para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang dicatetin cuma 9. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan takzim saya, terkhusus aparatur pemerintah hadir Bapak Kamtib Bimaspol, gitu ya namanya kali, dan Bapak Babinsa, serta terkhusus mubalik kita, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Zainuddin HMR yang rambutnya gondrong. Tuh ada tulisannya tuh, Agacayaan dan Lempok Agacayaan. Kita doain beliau guru kita sehat walafiat. Allah kasih panjang umur. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu beliau manfaat buat kita semua. Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H garis doyong 2023 M, masih Jami Al-Ikhlas, Benda Barat, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Tanda kutip peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, momentum untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ketutupan dubuk gitu.
Makasih bang. Bening banget. Enak, kencing gak berwarna. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau guru kita Ki Haji Zainuddin. Saya yakin yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Nah bocah itu diam, nih, datang, jangan berisik ya. Bocah nangkring di tangga rapi banget itu. Dah diam, jangan ngomong ya, gantian ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Oke? Nggak enak masa lu ngomong gua ngomong, ada saingan gua. Diam ya. Weh bocah, weh diam. Diam. Panitia jagain. Ya namanya bocah pok. Bocah kan bukan orang. Memang gak cayaan pos sih. Kemarin saya nelpon panitia, Ustaz acara udah mulain, belum Pak Ustaz? Oh, orang udah banyak itu, belum Pak Ustaz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Mana Neng? Oh kencing. Ya udah kerja tiris ya. Ya jomplang. Gimana bangku? Malam ini kita hadir dan kumpul dalam rangka memperingati Maulid. Ya Pok. Ya Pok. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Kecintaan Rasulullah terhadap kita umatnya begitu luar biasa. Cintanya Nabi terhadap kita umatnya bukan cinta kaleng-kaleng. Tapi cintanya Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Beliau sosok manusia paling sempurna. Beliau Rasul itu pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah gelarnya bukan doktor, profesor doang, SHM, MBA, bukan. Gelar Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Beliau Rasul Pak udah dijamin masuk surga oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Nabi dosa-dosanya yang lalu yang akan datang udah diusap, dihapus, ditipek, digebeg. Jadi Nabi pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang bintang 3, belagu banget. Ada tuh orang bintang 3 di pundak, ya bintang kaleng pakai bangga. Emang bintang di atas langit adalah bintang kaleng di pundak pakai belagu. Dia 1000, kita 1000, kita pitingin aja. Wah, pret. Main piting-piting aja. Ya nggak sadar itu dia baju dipakai sama rakyat, bener Pok? Digaji sama rakyat, ngapa musuhin rakyat? Enak banget kita. Ceramah kalau lapar gue sih gue kata aja udah. Dan Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, bener Pok? Lah kita model kayak kita, ya Allah baru kaya dikit aja belagu. Jalan dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak nginjek tanah. Seh, kuntilanak kali. Bener Pok? Lah Nabi pangkat tinggi nggak sombong, jabatan tinggi nggak sombong. Ini satu-satunya Nabi yang sayang sama kita dunia akhirat ya Rasulullah. Maka hari ini kecintaan kita, selain kita memperingati kelahiran beliau, karena kita cinta sama Nabi, kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Selawat banyakin cing, selawat, lawat. Pak Ustadz, saya lagi halangan ini, lagi men, boleh selawat? Lu boleh, biar kata lagi ditampel juga. Selawat dapat pahala.
Pak Ustadz saya nggak ada wudhu, boleh selawat? Lah boleh, ada wudhu nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Bahkan ibu baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh selawat po, jangan macam-macam selawat. Lawat, lawat. Nih bulan Maulid walaupun udah di awal bulan Rabiul Akhir, Masya Allah po, masuk bulan Rabiul Awal, menyambut kelahiran Rasulullah di bulan Rabiul Awal, syiar Islam kelihatan di mana-mana, masjid, musola, bikin Maulid, selawat digaungkan di mana-mana, majlis-majlis, sampai ada bikin program Maulid Arba'in, setiap malam selama 40 malam baca Maulid keliling, selawat yang diagungkan, status WA semuanya selawatan. Depo yang pakai capcut, yang pakai TikTok, bener selawat isinya. Sampai tukang dagang di jalanan, Masya Allah sore nyetel MP3 selawatan jadi, Masya Allah. Sampai tukang tahu bulat dia ganti lagunya pakai lagu selawat. Biasanya kan dia kalau jualan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow kan begitu ya. Dia ganti pakai lagu selawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat digoreng semuanya 500, anget. Sekali lagi, tahu mantap goreng dad anget mantap. Lah nenek-nenek yang kagak doyan tahu bulat jadi beli. Udah keluar rumah lah, enak tau lu jualan lagu lu ini. Dia beli po tahu bulat tahun diri dah. Nenek-nenek emang giginya nggak ada pada metik. Dia beli tahu bulat tuh sampai di mulut, dioper ke kanan, dioper ke kiri. Giel, oper-oper doang. Cucunya ngomong, telen nek, telen. Loin aja kelolodan. Tahu aja deh po, udah malam mau ngapain lagi. Jangan salahin saya, salahin panitia no. Ngapa ngundang Ustadz PA diundang. Ya Allah, selawat yang dibaca, masak, nyuci, goreng tempe, embat selawat po. Ngkong saya, uak saya tuh kalau masak bikin sambal aja nguleg. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dia goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Kenakan selawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah. Nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Baga jadi berantem po. Enak jadi adem. Emak-emak sekarang, bu loh, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi. Gede sama laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang, goreng tempe kesel aja. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Marus masa si aku, atau memang kau tunggu jatuh? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Lakinya denger gak jadi masak, kompor tendang-tendangin sama lakinya. Makanya kalau pakai selawatan jadi adem biar kita gedeg bata sama laki po. Berantem ayo bang.
Boleh kesel mulu dari kemarin. Masih duit belanja kurang mulu. Tapi sebelum berantem selawatan. Begitu. Laki kita namanya Komar. Tunjuk aja depan matanya. Komarun. Komarun. Komarun sedina Nabi. Komarun. Bininya Rodiah. Balikin malakinya Rodiah. Ya dawal ayan. Bininya kesel. Ya Toibah Rodiah. Enggak jadi berantem po. Jadi lomba marawis. Maka selawat yang kita baca. Alhamdulillah. Selawat. 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 Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar. Semuanya kita masing-masing bawa diri. Hari kebangkitan tiba, anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki. Sudahan laki dah, gak kenal bini. Matahari sejengkal di pala kita. Lah, padang mahsyar sejengkal po matahari. Panas sudah pastilah, sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Ayo, mencari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret nutup, udah nemu di sono po. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat, cinta menabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, po, biarin di sana dia kausan, dia kecekek, rasain. Kagak ada yang nolongin, naudzubillah min. Nih Nabi belain kita karena kita cinta sama Nabi. Rasulullah belain cintanya Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Ini ada cerita po. Ini cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di kampung Benda doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa po. Ini rahasia. Diriwayatkan nanti bu, ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, kagak ada yang hidup. Kiamat. Termasuk malaikat kagak hidup, mati semua. Tinggal Allah doang bang sendirian. Allah bersuruh, siapa yang berani nempil? Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari sama Allah. Masih rebah lah kiamat. Ini kan cerita kiamat lah, jangan baper. Ini cerita kiamat. Allah udah pantas banget cing, nggak ada lagi. Baru dihidupin oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Yang bagian konsumsi siapa? Panitia akhirat Allah. Habib gede banget, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap 86. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Berdua ente ke surga, buruan. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk di surga, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam po, nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran, kiamat. Dari tengah jalan Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi, gak kagak nemu, dia kongkok berdua. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung, lu nanya sama gua. Udah rata begini, jangan nyari kuburan ini, nyari sawangan Depok aja nggak nemu. Udah rata, kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Terus bagaimana urusan kita? Sujud aja nyok. Jibril sujud dengan Mikail. Muhammad, keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia. Apa kata Rasul? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana Rasulullah? Semua Muhammad, gue juga gak tahu urusannya. Gue mah tugas gue bangunin doang dari kuburan ini, ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah yuk kemon.
Akhirnya Jibril sama Mikail pok ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya namanya Buruk, sesuai aplikasi. Sampai Rasulullah ke dalam sorga. Di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah pok, bengong di sorga Nabi. Mukanya rada galau, bete banget dah diliatin, gabut. Ditegur sama yang punya sorga, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Kurang fasilitas? Cukup. Saya udah enak di sini, ada air putih, aqua mereknya. Ada Pocari Sweat yang buat kekurangan ion. Larutan cap kaki 3 lagi tuh ada di sini, disediain udah enak di sini tuh, membantu meredakan panas dalam. Sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah ada semua. Ini juga bol pecah-pecah bang. Emang bol pecah. Ini lagi anak hadro. Bol pecah katanya. Emang bol pecah. Kenapa bol mengkirut? Oh, iya dicuci doang, dia nggak diteriska. Pok, Nabi bengong ditegur. Kurang enak di sorga apa Muhammad? Enak ya Rob, sudah di sini udah enak banget udah. Tapi kenapa sih bengong begitu? Roman-romannya nggak betah di sorga? Kata Allah tuh ditegur, saya betah ya Rob. Cuman saya bengong mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya ya Rob. Pok Nabi udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu, pemimpin? Gak nemu pok. Udah masuk DPR mah lupa. Kebanyakan begitu. Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Itu 17 Agustus loh, lomba panjat pinang yang paling capek yang di bawah itu. Di bawah kan diilas-ilas lehernya, melintir sono, melintir kemari. Bener kan? Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya, bang biarin gue sih nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ngatas. Oh begitu. Kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak di atas, bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek, kesel buat kita. Bis dibuat semua, bensin dia minum, solar dia minum, aspal dia makan, kabel telepon dimakan juga najong banget. Sampai panci-pancinya aja kerepus semua. Enak banget pok, kesel banget kita lagi susah. Bansos diembat, kan sial di angkalan. Emang orang jatah buat orang kena covid. Bansos diembat. 2 tahun setengah tadi kata guru Zainuddin begitu, kita nggak kemana-mana, di rumah aja, jangan keluar, di rumah aja. Di rumah aja kita disuruh. Kalau dikasih sembako kan diambil sama dia, dikorupsikan, enak banget. Di rumah kita suruh nonton TV. TV tiap hari beritanya siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Lah kita rakyat tambah panik. Keluar dikit ke rumah jalan ada tulisan gede banget, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lah tambah takut lagi kita. Emang kagak ada bahasa yang enak apa? Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu bahasa. Ini kadang-kadang aneh, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin, begitu dia kata. Rakyat tambah panik. Enak banget kita. Dagang kagak boleh, keluar sono diusir-usirin, bener po. Pakai masker double bu, jangan atu, double po. Orang kampung saya pagi-pagi emak-emak habis makan jengkol lupa sikat gigi. Gua pakai masker double ke pasar naik motor kencang banget kebut pulang ngap-ngapan. Tetangga nanya, ini kena covid dia? Enggak, ngendus napasnya sendiri. Seh deh. Makanya po besoknya jangan sampai salah pilih kita. Bener bu, jangan sampai salah pilih caleg. Sekarang kita lagi dirayu-rayu mulu nih, jual mahal. Bener bu? Iya dia lagi perlu suara kita, jual mahal. Iya jangan dijual murah, jual mahal. Lu lagi perlu sama gua ya. Tenang aja ibu ya, bapak semuanya. Kalau saya jadi
Nabi, ntar jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu. Biarin ada caleg kesinggung ya syukur. Ilok orang banyak begini kagak ada yang belain gua. Bener po? Tapi besok kita harus nyoblos, bener kan? Jangan sampai kagak nyoblos. Umat Islam haram golput, kagak boleh. Kalau kita kagak nyoblos, suara kita dimanfaatin sama orang-orang kafir. Makanya kita kudu nyoblos besok, wajib umat Islam, kagak boleh kagak. Pilih sesuai hati nurani kita. Bener po? Lah iya, semua kita punya hak untuk memilih. Jangan kita intervensi omongan orang, jangan pakai kita marah sama pilihan orang, jangan, biarin. Beda boleh, marahan jangan. Bener kan? Jadi kesono-sono ini ya. Bu, Nabi balik lagi. Balik lagi sama Nabi. Balik, itu orang ibu lagi bilangin doang. Kan jangan usil lah, orang bilangin doang. Itu mah hak gua. Gua lagi bilangin doang. Bu, terus nih Nabi keluar dari sorga. Nabi keluar. Nabi keluar di sorga, nyari siapa? Kita. Baru manusia dihidupin, dibangkitin sama Allah. Seluruh manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah tuh semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, masing-masing bawa diri. Butuh pertolongan. Ngadu kita rame-rame ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldi, dosanya satu doang po, diusir dari surga. Nah model kayak kita, dosa banyak pengen masuk, kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Hawa, kata Ibu Hawa nih, ayang beb, mam dong tayang. Buah huldinya enak nih di mam nih. Kalau huldi kan artinya kekal. Kalau kita makan kita kekal di sorga nih. Ayang beb. Akhirnya dirayu-rayu, laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Buah, kalau udah kena godaannya, buah kalah udah teklok kita bang. Akhirnya dimakan nama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka sejarahnya laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya pulang pegang leher laki ibu. Tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mah nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah, syukur po nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak pengen mimi tayang mimi, ribet ngangkat dengkul. Ribet lah. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Syukur lagi po terbelah dua. Kalau satu doang, kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolong kita. Kata Nabi Adam, jangan sama gua, coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Ngadep kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Kata Nabi Nuh, aduh mang, liar mang, liar. Aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Punya anak satu, si susah banget diurusin tuh si Kanan. Gua ajak naik getek ya kagak mau. Jemon kelebung ngikutin orang kafir. Coba lu datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Ngadep ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua. Gua juga punya dosa. Seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita ama bohong saban hari jadi lalam.
agak nangis-nangis nyengir mulu nyengir bohong mulu, apalagi yang tukang bohongin rakyat. Bu, Nabi Ibrahim nggak sanggup, kata Nabi Ibrahim jangan sama gua, mau Nabi Isa datang, coba rame-rame ke Nabi Isa, Isa tolongin apa, tega banget. Nabi Isa dari jauh udah godek, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa kok nggak kawin, maka umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia karena dia ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang ya. Nah, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud di hadapan Allah, ibu. Allah bilang, Muhammad angkat kepalamu, ngomong apa? Minta, izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Langsung ibu Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini, sini sayang. Rasulullah manggil kita, alhamdulillah. Cuman yang dipanggil nggak sembarangan orang po, ada tandanya, ada merek. Nggak sembarangan orang, ada tandanya. Apa tandanya? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangkatan hitam? Bukan, karena sering wudu. Maka maulid malam ini sukses berhasil. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Bu, yang belum doyan ngaji, abis maulid ngajinya doyan. Di sini malam Sabtu ada pengajian Ustaz Zainuddin, hari Selasa pagi katanya ada pengajian, ya Bu. Ngaji aja udah, mau ngapain, udah tua. Nenek-nenek jangan pakai alasan. Ngaji nek, malu memantu, ntar apa, gue lagi men. Nenek men ajong. Ngaji aja udah. Mau bisa kayak kagak ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Guru kebet. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Datang udah, mumpung masih sehat, mumpung dikasih kesempatan, luangkan waktu kita, jangan nyari waktu luang. Ya pok, biarin orang mau ngomong apaan kayak, ngaji aja udah. Karena ada aja yang ngomong yang usil. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, demen banget sama pengajian. Pret, lo kagak ngaji sih. Ngaji aja terus. Ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Mati dah mujur ngalor. Mumpung masih sehat ada kesempatan. Kalau udah tua, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah berasa. Umur 50, 40 aja po sekarang deh, mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, ya po. Gigi udah pada gugur, diajak ngomong lantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke mati. Sekarang jangankan 40-50 bang umur, ya Allah, bocah mah baru kemarin po, adik kelas saya 35 udah setruk. Ya Allah, 35 setruk, itu penyakit berat. Setruk, segerobak aja berat, apalagi setruk.
Ya Allah, kita manfaatin mumpung dikasih kesempatan ngaji, datang ke majelis taklim, dosa-dosa kita dihapus, amin. Dosa kita diusap, amin. Dosa kita ditipek, digebeg, raba dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Ayo dah. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, masa abrek-abrek po. Berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin sih. Lemes banget mulut. Laki-laki tidur, bangun bang, lu lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Bersalah empok aja yang melek ngiat jam. Ini hari lu baru bangun bang, habis rezeki lu dari patok ayam. Lakinya nyaut, emang ayam gue yang ngempanin. Salah aja. Ya pak, ya pak. Kerjaan lu tidur mulu bang, lu bagus tidur aja kerja. Dosa kita diusak dihapus, alhamdulillah. Tuh, pahalanya gede banget pok kita ngaji. Datang aja ke majelis taklim, duduk mau bisa kayak kagak kayak mau jiping, ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler datang. Dicatat pahalanya sama dengan seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Ya, boro-boro 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih, ya lama nih lama. Pindah kita terawih. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Udah, nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Teman lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin ke bodu? Nggak apa-apa. Coba lu buahin jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Mau PA juga. Dosa diangkat, pahalanya gede. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Allah yarham, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan mendapatkan pahala nuntut ilmu. Bener bu? Luar biasa, ngaji aja udah. Tapi emak-emak di mana-mana bang, kita kalah sama emak-emak. Emak-emak getol pengajiannya tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi pengajian gabungan PKK, belum lagi pengajian lagi gabungan BKMT. Seragamnya makanya banyak dia, kuning, ada biru, ada hijau muda, ada macam-macam, pink, abu-abu, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Enggak apa-apa pok, buat semangat kita ibadah, datang aja ke majelis taklim. Alhamdulillah. Kita ngomong, saya ngomong begini bukan nyuruh, tapi ngasih tahu, ngajak bareng-bareng. Kalau kita ngajak bareng-bareng jadi soleh, alhamdulillah. Kalau kita bareng-bareng ngajak jadi orang pintar, alhamdulillah. Ke surga bareng, alhamdulillah. Mandang wajah guru kita, ustazah kita di majelis taklim ibadah pok. An-nazar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di angkot, bukan di jalanan, di majelis. Mandang wajah guru. Guru bakal nolongin kita ntar di akhirat. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita cinta sama guru kita, di akhirat terbareng kumpul sama guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ayo dah. Ustazah dipanggil duluan, guru sama malaikat. Malaikat ngomong, ustazah cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tar dulu malaikat, murid saya belum nyampe di kampung benda. Udah kali duluan ke surga murid lu. Dilihat ke surga sama gurunya, kagak ada pok. Protes guru, ustazah sama malaikat, malaikat mana murid saya? Katanya ke surga duluan, saya lihat nggak ada. Waduh maafin guru, tempat cuma 2, kalau nggak surga neraka. Mampir dulu kali murid lu. Dia bela-belain, olah guru tuh ke neraka po, sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Guru penasaran, dicoker-coker, korek-korek sama guru dikenalin. Lu roh ya roh, lu ngapa di sini roh? Lu kan ngaji sama gua roh,
ngaji mengaji guru, pulang ngaji guru saya ngomongin mulu. Nah, baik-baik po. Makanya nih kita pentingnya ngaji biar dapat ilmu, ibadah jadi benar. Akhlak kepada Allah perbaiki, masjid cakep kita, Al-Ikhlas keren, bagus. Ayo siarkan yang belum doyan jamaah bapak-bapak. Kumpul kita berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa. Orang baru doyan, jangan usil mulut, tumben bang lu ke masjid. Besok aja kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah. Zohor 2:30 boleh. Asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya enggak sekaligus. Basyiru walatu nafiru, gembirakan orang jangan takut-takutin. Yasiru walatu asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwanya dengan akhlak. Ya bu, ya bu. Maka kita kepengen ilmu dapat. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang kok. Ini saya ngomong begini nih, yang di luar kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker, lecet golokan nih. Ilmu nih, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya ngecek sound dulu makanya. Cek sound, bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ada pernah jamaah saya tanya begitu, yang di sana kedengeran gak pak? Enggak, ya berarti kedengeran. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah. Saya punya ngkong, berangkat haji tahun 50-60 po ke Mekah tuh pergi haji, itu 6 bulan. Tahun 50-60 pergi haji ke Mekah 6 bulan kata ngkong saya. Kenapa 6 bulan? Pakai kapal laut doang. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Ada pesawat teknologi sekarang. Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikinmu mudah. Makanya kita disuruh nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para alim ulama, guru-guru kita, ustaz-ustazah kita. Alhamdulillah kita bisa ngaji dari guru. Bu, emak-emak jangan diragukan bang, ngajinya tengari uang-uang udah nyampe ke majlis taklim, speaker dihidupin, mic dicolok, bu lo dipanggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya, Rodia, Romela, Saro ngaji kumpul, sini kumpul lo ngaji ya, lo ngapain di rumah mulu, datang po. Sambil nungguin temennya datang ke majlis taklim, dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Emak-emak tuh. Adinul lana wal haqqul lana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe Ji, duduk sana ya. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Mpok Haji gelar ambal pok buat ustaz aja duduk di situ. Wal adlu lana wal. Lah berhenti itu. Itu kalau di Mesir selawatan itu bang buat yel-yel tentara. Mau perang itu tentara yel-yelnya adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana adinu lana wal haqu lana. Semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain. Adinu lana wal haqu lana. Lah dibawa kipas angin nenek keleker. Beda versi. Nah kalau orang-orang Arab talbiyah aja kencang banget kok. Abis mengambil mikot nih bikin umroh, buat buat talbiyahnya kencang banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat dia. Pindah ke Indonesia lain itu versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda. Maafin gue Ji.
Doain gue biar gue sehat di sana mana. Enggak, nangis. Makanya kita bikin semangat untuk ngaji. Alhamdulillah. Dengan kita semangat insya Allah po. Bicara umur bang kita enggak seberapa. Umur umatku kata Rasulullah rata-rata di atas 60 di bawah 70. Umur umatku kata Rasulullah di atas 60 di bawah 7. Ya Allah berarti nyonton Nabi cuma 63 doang jatah kita hidup di benda. Po 63. Makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah cing. Sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Masya Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita bakal meninggal dunia di mana dan hari apa. Benar? Maka kita siapkan diri kita, perbaiki akhlak kita kepada Allah dengan ibadah. Ini salah satu bekal. Karena kita semua pasti bakal pulang ke rahmah. Nih semuanya kita bakal pulang. Pulang kok. Maka bahasa Quran pakainya bahasa pulang. Telah pulang ke rahmah. Orang meninggal disebut telah pulang ke rahmah. Ngomongnya pulang. Kenapa pulang? Karena bahasa pulang hakikatnya enak. Orang pulang. Dulu zaman sekolah kita zaman SD bang, ada gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen. Diumumin tuh sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget po, orang pulang, hore, lompat kita dari atas meja, manggul kempek. Orang dulu nggak, bocah sekarang nggak ngerti kempek. Manggul tas, hore, 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 girang. Kenapa? Karena boleh pulang haji, enak gak? Enak. Seminggu sebelum pulang haji diumumin nama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah sekalian, seminggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Girang buat po. Wah kebayang udah genteng rumah kita. Pulang dijemput di bandara sama keluarga. Wah diarak sampai rumah po, disambut pakai petasan. Bu Allah wangi pelukan. Bu lagi maafin gua. Iya Ji lu sehat sampai digelarin ambal baru po, kasur baru, duduk di situ pakai udang-udang itu nganten dari pagi haji. Bu Allah ngobrol dari pagi sampai sore, cerita Mekah, cerita Madinah sampai lupa sembahyang diceritain aja. Kenapa? Karena hakikat pulang enak. Pulang kampung mudik enak gak? Enak. Lebaran semuanya pada pulang kampung kita. Masya Allah dibela-belain pakai motor Mio. Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Kenapa ibu? Karena pulang ketemu saudara di kampung, indah terasa lebaran bersama keluarga di kampung. Pulang hakikatnya enak. Pulang hakikatnya enak. Setelah kita tinggal di kampung benda, kita bakal pulang. Pulang ke rahmatullah. Enak. Nah, lu ini dia pengen kata enak, takut besok. Lempengan ini ngomong enak rada berat nih, Po. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati kita. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Maka kita lagi nyari bekal untuk menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Alhamdulillah ini maulid, kecintaan kita ke Rasulullah, ajaran anjuran Rasulullah praktekin. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta terhadap sunnahku, dia cinta terhadap diriku, dan siapa yang cinta terhadap diriku, maka dialah nantinya akan masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Maka kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita yang hadir semua sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Insya Allah anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak kita menjadi anak yang solihin dan solihat. Doain guru-guru kita, orang tua kita, diberikan kekuatan, kesabaran membimbing kita. Yang sudah meninggal dunia, ibu bapak kita,
keluarga kita diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Dan insya Allah kita kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kelak semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, bapak, sebelum saya tutup, saya kemari bawa produk, ada madu mereknya Bang Tile. Wah, ada itu madu murni dari Sumatera. Saya kemari bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi insya Allah ini bukan buat saya, bukan. Saya lagi ada hajat di depan rumah saya, itu ada 3.000 meter, saya lagi bebasin untuk pembangunan pesantren. Jadi ibu beli sama aja udah menyumbang, nyicil buat beli tanah. Karena memang udah dipanjerin tapi tinggal nyicil. Yang punya tanahnya mau dicicil. Makanya ibu yang punya duit beli, yang gak punya duit minjem sama temennya. Ya kalau minjem malu cincin boleh, gelang juga gak ngapa-ngapa di sono. Insya Allah buat kesehatan. Ayah Haji Roma Irama udah langganan 37 liter po setiap bulan, udah mesen dah minum madu Bang Tile, madu murni, nggak ada campuran sama sekali, buat suplemen. Insya Allah sehat dan menyehatkan, amin ya rabbal alamin. Ikhtiar saya ini merupakan salah satu bentuk untuk sama-sama kita membangun generasi kedepannya, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, apa yang kita niatkan semua yang baik senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka sekalian. Habis ini langsung ada doa guru kita, ada yang doa. Ada iya. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Maksud hati, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sampai berjumpa di lain waktu. Insya Allah nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan.